Oke, Om Lole, sekarang Ya. orang so sampai. Iya. So sampai di kediaman Bupati Talaut. Luar biasa ini Oh. Om Petu Orang bagaimana? mau wawancara Pak beliau itu, Heeh. mau bincang-bincang singkat Terkait terkait apa? pokoknya terkait dengan pemerintahannya beliau di sana, tuh langkah-langkah apa yang dia sudah bikin ke depan. Nah ini betul. Pak Bupati masih banyak tamu. Nah toh orang tunggu sadiki. Iya. Semoga orang dapat kasih masuk toh. Orang baca ceritanya lama dengan. Karena begini. Bupati Talaut. Karena begini Om Petu. Orang ini kan media. Iya. Iya tuh media, orang ini pers. Jadi orang ini harus netral. Jadi orang yang bisa pilih-pilih satu warna ini mewarna ini, ya enggak. Independen. Iya, jadi orang ini maksud dan tujuan datang menyambangi kediaman Bapak E2L ini adalah untuk mengulik soal pencapaian, soal terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh beliau selama menjabat di Talaut. Nah, jadi kira-kira begitu. Desader nanti kan orang mau masuk ke dalam. Ya. Oke. Come on. Nah, ini kita Om Petu, ini Om Lole sebagai host. Om Lole. Jadi mungkin orang mau bertanya mungkin cuma sekitar 3-4 pertanyaan Pak Bupati. Mungkin pertama Om Lole, silakan Om Lole. Oh baik. Terima kasih Pak Bupati ya sudah menerima kami dari media Cahaya Siang. Karena maksud dan tujuan adalah tentu setiap pencapaian-pencapaian pejabat daerah itu perlu dan kami merasa itu harus diangkat, disuarakan di tengah-tengah masyarakat khususnya Sulawesi Utara. Karena kami media juga tahu bahwa Pak Bupati Talaut, Pak Eli Lasut ini sudah menjabat bupati dong, orang Manado bilang ini so masa pohong. Tuh, Bukan masa karbit. bukan masa karbit. Orang Manado bilang so manasa. Karena kan so 3 periode tuh Pak dan pernah menjabat sebagai ketua DPR tuh Pak. Nah, oleh karenanya Om Lole dan Om Petu ini mau bertanya. Ada 4 poin di sini. Tetapi memang orang bersyukur ya bisa diterima di sore hari yang indah ini. Ya, ini bukan menyangkut karena di 2024 ada pesta demokrasi yang memang lagi rame ini Pak. Lagi rame. Tetapi pertanyaan kami ini hanya untuk menyoroti mengenai pencapaian-pencapaian Pak Bupati di Talaut ya. Nah, pertanyaan pertama yang Om Loli mau tanyakan ini Pak, apa tanggapan Bapak mengenai bonus demografi ini dan kira-kira langkah apa Pak Bupati kalau seandainya diberikan pengambil keputusan menanggapi bonus demografi ini Pak. Nah, ini isu ini kan Pak lagi rame ya Pak. Lagi hangat ya. Ya lagi hangat dikarenakan digadang-gadang Indonesia ini 2045 akan menyambut masalah bonus demografi ini Pak. Ya. Dan apa keuntungan bagi negara ini? Nah, kira-kira tanggapan Pak Bupati apa nih? Jadi bonus demografi itu sebentar akan mendatangkan 2 hal. Pertama, dia jadi berkat. Kedua, dia jadi bencana. Ganting bencana ya. Aduh, luar biasa. Jadi bonus demografi ini salah satu yang indikator itu adalah meningkatnya umur pekerja. Ya. Jadi meningkatnya tenaga kerja dalam umur-umur produktif begitu. Nah, persoalan sekarang di sini kita tidak menunggu tahun 2045. Untuk Sulawesi Utara kita menunggu 7 sampai 8 tahun ke depan. Ya, betul. Kenapa begitu? Coba bisa dilihat begitu banyak lulusan universitas setiap tahun itu lulus. Kadang Unsrat 5.000, 10.000 satu tahun.
begitu juga Unima, begitu juga universitas-universitas swasta. Nah, peningkatan lulusan itu menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja. Persoalan sekarang bahwa sebentar, coba lihat contoh sekarang ini kapal, karena di laut seringkali melihat itu kapal Pajeko. Pajeko itu kalau orang bilang Masanai itu yang bekerja di kapal itu. Jadi sekali dia melaut, paling tinggi itu 42 orang atau 30 orang paling rendah. Itu naik di Pajeko untuk bekerja menangkap ikan. Artinya tenaga kerjanya banyak. Tapi kalau melihat ini produksi kapal-kapal sekarang, itu kapal-kapal di New Zealand, di Australia, di Surabaya, mereka memproduksi kapal penangkap ikan yang jika dilihat cuma membutuhkan 5 orang pekerja. Kenapa? Sudah menggunakan teknologi. Nah, Jepang sampai hari ini berusaha membuat robot-robot untuknya. Ada satu hotel cuma robot tok yang melayani. Nah, karena faktor teknologi ini meningkat, kemudian dia akan menurunkan kesempatan kerja. Persoalan di Sulawesi Utara ini, angkatan kerja kita akan meningkat pesat. Padahal kesempatan kerja akan semakin menurun. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Karena kita tidak bisa pura-pura. Ini sudah mengancam. Hari ini sudah begitu banyak orang-orang Sulawesi Utara berusaha mencari pekerjaan, tapi susah. Kemarin beberapa bulan lalu Hillary membantu seorang pekerja dari Sulawesi Utara yang ke Kamboja tanpa skill. Dia kemudian dipekerjakan di tempat-tempat mafia. 6 orang itu kemudian berusaha lari dari tempat pekerjaannya, menghubungi Hillary. Hillary ketika itu telepon ke KBRI, telepon ke Kemenlu untuk membantu orang ini supaya bisa segera dievakuasi. Lewat 1 malam hilang 1, mati ditemukan besoknya, dibunuh. Dan itu kan orang Warembungan. Oh, heboh. Izin Pak Bupati. Tetapi berarti itu yang berangkat tidak melalui BP2MI? Kita tidak berbicara konteks itu. Mereka datang lewat BP2MI atau mereka datang legal atau ilegal. Tapi kita melihat bahwa mereka membutuhkan pekerjaan. Skill kurang. Itu persoalan. Sehingga akibatnya mereka jadi korban. Kemarin baru 3 minggu lalu juga Hillary. Untung 6 orang di Kamboja ini, yang kemarin itu 5 orang selamat. 1 orang meninggal dunia. Istrinya juga itu yang dibawa ke Warembungan. Nah, viral itu. Iya, viral itu. Kami dengar. Nah, yang satu juga ini soal 6 orang mereka dongdusu Pak kita. Pegang Pak Bupati, tolong akan orang PKK, orang PAD di sana. Kamboja, sementara lari seperti waktu itu, ya waktu yang ditolong. Dorang minta tolong supaya Hillary boleh tolong bantu. Nah, Hillary kita telepon, kemudian kontak KBRI, Kemenlu, dan kemudian syukur 6 orang itu selamat. Sudah ada di Indonesia sekarang. Nah, dibantu sama Hillary waktu itu, ya. karena dia komisinya kan komisi luar negeri. Iya. Nah, kita nggak bicara soal itu, tapi orang lihat bahwa ada anak-anak muda yang berusaha untuk mencari pekerjaan di luar sana. Tapi mereka tidak dibekali oleh skill dan kemampuan. Sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang seperti itu, yang akhirnya jiwa mereka menjadi korban. Nah, itu salah satu dampak dari bonus demografi. Orang kemudian akan begitu banyak mencari kerja, kesempatan kerja semakin menurun. Apa yang akan terjadi di Sulawesi Utara? Kemiskinan, kelaparan, akibat dari bonus demografi ini. Maka saya kemudian berusaha memikirkan ini. Ya, orang sebagai pemimpin-pemimpin yang bilang hampir 3 periode jadi bupati, mestinya memikirkan juga soal-soal itu. Dulu kemarin saya berusaha kontak dengan gubernur Jepang, ada gubernur Gunma namanya.
Kemudian mereka bilang mereka butuh 50.000 orang. Kita buka pendaftaran 3.000 yang mendaftar karena cuma satu lembaga yang mendidik itu baru sekitar 30-an orang yang dapatkan pekerjaan di Jepang. Dan ini harus diantisipasi. Nah, bagaimana mengantisipasi ini supaya bonus demografi ini tidak menjadi bencana di Sulawesi Utara? Betul. Apa itu yang akan dilakukan? Tentu ke depan itu sifat urban, kecenderungan anak-anak muda itu dari kampung ke kota. Ya, betul Pak. Kenapa dari kampung ke kota? Karena persoalannya anak-anak muda itu berpikir mau piba panjat kelapa, mau piara kobong, harga enggak optimal. Nah sekarang orang juga harus mengikuti pola untuk pola perdagangan, untuk mendorong harga-harga bisa bernilai di masyarakat. Nah, kalau misalnya harga itu sudah melonjak, harga internasional itu melonjak, itu wajib dirasakan oleh petani lokal. Petani di Boltim, di Minsel, di mana, mereka harus merasakan harga internasional. Dampak langsung. Nah, bagaimana caranya? Yang bisa melakukan itu hanya pemerintah. Bagaimana cara? Dulu Willy Lasut dia bisa membuka akses karena dia bekas atase militer di Belanda. Di Belanda di Rotterdam itu dia ada satu pelabuhan perdagangan besar sehingga arus perdagangan begitu kuat dan harga internasional ada di situ. Dia bisa kontak orang-orang itu untuk ambil cengkeh di Sulawesi Utara walaupun itu kemudian dia diberhentikan. Nah, sekarang tidak perlu banyak teman kita. Kita cukup membuat data potensi. Kita harus berani untuk masuk di bursa efek atas inisiasi dari pemerintah. Nah, kemudian masuk ke bursa efek untuk memasukkan data potensi Sulawesi Utara. Itu yang disebut obligasi. Ya, obligasi itu kemudian masuk di bursa efek. Kita akan mendapatkan penawar tertinggi secara internasional. Jika misalnya tahun depan kita akan ada kopra 5.000 ton. Begitu masuk di bursa efek, orang kemudian akan masuk dengan penawaran. Saya dengan harga misalnya di sini harga 1.000, saya masuk dengan harga ada misalnya Prancis, Inggris misalnya masuk dengan harga 2.000. Mereka wajib. Bagaimana cara kemudian masyarakat bisa merasakan itu? Kita mesti ikuti prosedurnya. Sudah didorong oleh pemerintah pusat untuk melakukan perdagangan dalam bentuk resi gudang. Resi gudang itu artinya produk kelapa masuk di gudang itu dibayarkan berdasarkan harga setempat. Nanti yang bayarkan itu adalah bank. Ya, misalnya BRI bayarkan ini yang harga. Misalnya di sini cuma harga 1.000, kenapa? 1.000. Nah, begitu datang, begitu itu sudah ada di dalam bank, di dalam gudang. Maka Perancis tadi datang dengan harga 2.000 fix on board FOB. Perdagangan itu di atas kapal dibayarkan di atas kapal. Mereka datang di Bitung, kita masukkan kopra itu di Bitung. Nah, berarti ada selisih Rp1.000. Ini sebagian dibayarkan ke bank, sebagian masuk PAD dari pemerintah, sebagian dikembalikan pada masyarakat. Maka masyarakat akan menikmati harga internasional. Hanya ini kan persoalan ada masa untuk mempersiapkan itu. Karena membuat obligasi kita perlu merangkul universitas-universitas untuk membuat obligasi yang dipercaya. Nah, ini salah satu langkah supaya anak-anak muda tidak pergi ke kota, urban. Jadi mereka di sini kemudian bisa memanfaatkan lahan, kemudian di kota itu kita siapkan. Tentu kita kalau misalnya menyiapkan itu ya harus diberangkatkan, disekolahkan, dan dipekerjakan. Misalnya di Jepang membutuhkan 50.000 orang. Penyampaian dari Gubernur Gunma itu dari Sulawesi Utara yang dia minta. Ya, kita kemudian untuk memberangkatkan mereka kan harus dipersiapkan. Nah, satu kali mempersiapkan anak sampai skillnya itu Anggarannya cukup besar. Anggarannya sekitar 30 sampai 50 juta satu anak. Pasti mereka saat ini anak-anak belum ada yang atau masih kurang mampu atau dan sebagainya. Nah, ini jadi fungsi pemerintah. Siapkan anak-anak itu dan kemudian berangkatkan. Dorang bisa sekolah, dorang bisa juga kerja.
itu salah satu teknik untuk mengantisipasi jangan sampai bonus demografi menjadi bencana. Betul. Nah itu kan ditanyakan, ini luar biasa. Om Lole ini wawasan Jadi bonus Pak demografi. Bupati, tidak, kalau menurut Pak Bupati sendiri sebagai pengambil kebijakan, kalau diberikan kesempatan sebagai pengambil kebijakan, ini tidak menjadi momok ya buat khususnya masyarakat Sulawesi Utara, bahwa bonus demografi ini sesuatu hal yang harus ditakuti, karena memang Pak Bupati ini akan menyiapkan generasi muda yang benar-benar siap ya. Iya, kalau sama dengan main bola kita harus memiliki taktik, memiliki visi bagaimana mencegah bonus demografi jadi bencana. Jadi, tapi itu jika dibiarkan hari ini itu akan terjadi, akan berbahaya. dan sangat berbahaya itu mengancam. Tapi Om Lole memang nggak ragu sih kalau melihat Pak Bupati Talaut ini, dikarenakan Om Lole sudah sedikit mengulik ini Pak Bupati mengenai pencapaian, mengenai terobosan-terobosan yang Bupati Talaut ini ada kurang lebih 4 poin lah. Pertama, Om Lole lihat di sini indeks pembangunan manusia, ya kan, yang sudah dicapai, kemudian angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun, dan yang poin kedua yang Om Lole mau tanyakan Pak Bupati, bahwa ini sejarah tentunya, ya Om Beto, ini sejarah khususnya tentang mengenai penandatanganan MOU dengan BP2MI, bahwa salah satu daerah, ya, yang pertama, salah satu kepala daerah yang pertama menandatangani MOU dengan BP2MI terkait tentang PMI, pekerja migran Indonesia ini, bahwa PMI itu orang ketahui bersama adalah pahlawan devisa, iya kan Pak Bupati? Oleh karenanya ketika Bupati Talaut berani mengambil sikap untuk menandatangani, melakukan MOU dengan BP2MI, ini pahlawan devisa ini doi yang dari luar da bawa ke negara ini cukup besar. Nah, kira-kira ini Pak, apa yang ada di benak Bapak sampai melakukan penandatanganan MOU dengan BP2MI? Karena Om Lole tahu Pak Bupati, karena Om Lole waktu itu ada di Jakarta. Kebetulan Om Lole juga sering ke kantor Pak Beni Ramdhani, Pak Brani, Pak dengan Pak Beni Ramdhani. dengan kedua Pak Bupati, orang minggu lalu ada podcast dengan kepala BP2MI Sulut. Betul. Makanya orang tahu ini informasi ini. Mungkin minta pendapat Pak Bupati terkait. Iya, karena itu salah satu. Artinya kita memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat Talaut atau masyarakat yang mendaftar Sulawesi Utara. Kemarin memang waktu kita buka pendaftaran 3.000-an yang mendaftar. Tapi kemudian ketika membina banyak yang berhenti, banyak yang tidak meneruskan, dan akhirnya kan dia ada kriteria dari N5, N4, baru N3. Jadi yang bisa dikirim itu dari N4. Ada yang pemula mau masuk ke N5 gugur, dari N5 mau masuk ke N4 gugur, sehingga saat sekarang ini yang sudah mendapat pekerjaan hampir 30 orang. Begitu. Jadi tentunya Pak Bupati Talaut ini mendorong ini ya, agar supaya semakin banyak pahlawan devisa. Ya, iya. Bangsa ini ya Pak ya. Di Talaut itu sekarang angka penganggurannya paling rendah di Sulawesi Utara. Dia mencapai 3, sekian, 3,2. Dulu tahun lalu ada 2, cuma 2%. Sehingga menjadi salah satu angka pengangguran terendah di Sulawesi Utara. Begitu juga kalau sebut misalnya tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Talaut itu menyentuh poin 7,7. 7,7 ini mungkin salah satu yang terendah di Sulawesi Utara. Padahal waktu saya pimpin pertama 3 tahun lalu itu angka kemiskinan kita berada di sekitar 10-11. Jauh di penurunan. Penurunannya cukup drastis. Dan kemudian indeks pembangunan manusia di Talaut itu meningkat dari 68, 69, sekarang sudah 70. Itu peningkatan itu Human Development Index itu artinya
membaca pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mutunya meningkat. Iya. Jadi di Kabupaten Talaut itu ada peningkatan terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang artinya Human Development Index meningkat. Jadi itu yang di Kabupaten Talaut. Kalau mau melihat tingkat kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Talaut itu angka kemiskinan tadi, Human Development Index, dan juga misalnya angka kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim itu di Sulawesi Utara ini 0, Minahasa Selatan itu bagus. Kita 0,14 dan hanya Talaut dan Minsel yang 0 sekian. Nah, sehingga angka kemiskinan ekstrim kita di situ dilihat parameter kesejahteraan masyarakat, bukan data-data PDB atau PDRD dan sebagainya yang selama ini diisu-isukan dan sebagainya. Di Kabupaten Kepulauan Talaut itu terasa ada perkembangan dari sisi angka. Kita masuk pada 5,22% pertumbuhan ekonomi itu. Artinya dalam kondisi seperti ini kita walaupun pasca COVID pertumbuhan ekonomi kita positif berjalan. Sekarang Kabupaten Talaut itu pengguna RORO untuk ekspor, maksudnya untuk keluar memasarkan hasil-hasil di kabupaten itu pengguna nomor 2 di Indonesia terbanyak. Jadi itu artinya aktivitas ekonomi itu meningkat di Kabupaten Talaut. Ini berdasarkan data kemarin yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan bahwa pengguna RORO untuk mengirimkan hasil bumi di seluruh Indonesia ini Talaut kedua se-Indonesia. Jadi aktivitasnya yang kita baca, dan ini satu gambaran bahwa walaupun Kabupaten Talaut itu di daerah sana daerah seperti jauh, tapi kita melakukan hal-hal yang kemudian bisa mendorong kesejahteraan dilihat dari data. Jadi datanya tergambar. Jadi kita tidak bicara soal ungkapan atau kata-kata orang dan sebagainya. Kita melihat data. Kabupaten Talaut itu mendapatkan status desa SDGs nomor 2 nasional. SDGs itu Sustainable Development Goals. Itu adalah program-program PBB yang wajib dilakukan di desa. Kabupaten Talaut mendapatkan apa itu? Bantuan pendidikan, kesehatan, rekrutmen tenaga kerja, kebersihan, keseimbangan gender dan sebagainya. Dan ternyata waktu kita ajukan itu dalam kompetisi desa SDGs, Kabupaten Talaut dapat nomor 2 secara nasional. Kita mendapatkan penghargaan. Dan untuk dari aspek pelayanan publik, kemarin Ombudsman RI itu memberikan hasil raportnya kita nomor 1 di Sulawesi Utara dengan pelayanan publik terbaik. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan. Artinya semua ini kita kan ya namanya kabupaten yang jauh dan kita tidak sama dengan Manado atau yang sudah jauh lebih dulu dan bertumbuh. Tapi indikasi-indikasi kesejahteraan sudah tampak. Oke, luar biasa. Om Lole, boleh baku ganti ini Om Lole? Satu lagi. Jadi kalau statement dari Om Lole, habis itu nanti ada Om Tetu bertanya. Yang terakhir sedikit goyon aja nih Pak Bupati, bahwa terkait tentang pencapaian terobosan yang sudah dilakukan oleh Bupati Talaut Pak Edward Pak El Lasut mengenai indeks pertumbuhan manusia meningkat, kemudian angka pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun, kemudian sudah MOU dengan BP2MI. Ini kan suatu langkah-langkah terobosan yang tentunya tidak mudah dicapai. Nah, kira-kira nih Pak, ini kita sedikit guyon aja, bahwa Pak Asisten 1, Pak Dini Mangala sudah menyampaikan kepada media masa jabatan Pak Bupati Eli Lasut ini kan akan berakhir di Desember ini ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sudah ada calon pengganti? Apa masyarakat
Talaut nggak sedih Pak ketika Bupati Ditinggalkan. tercinta ini meninggalkan ya, atau Bapak punya harapan besar untuk Sulawesi Utara Pak? Iya, sampai sekarang kalau mengenai masa jabatan kita belum dapat pemberitahuan dari gitu ya. Kemendagri. Yang kita pegang adalah surat keputusan dari Mendagri Oh, begitu. tentang masa jabatan. Karena saya dilantik waktu itu Februari 2020, Mundur maka 2 SK tahun, Kang. jabatan saya sampai dan dengan Februari 2025. Oh, Itu yang sementara ini kita pegang. Kita juga enggak akan intervensi kalau ada keputusan apa dari pusat, tapi tidak ada dasar yang kita bisa pegang untuk pemberhentian di bulan Desember. Tapi Pak Bupati sudah dengar kan itu Pak berita Dengar begitu, kabar angin itu, tapi kita kan cuma berpegang saja pada ketentuan. Iya. Kemarin juga dikabarkan waktu dalam pidato Mendagri, Gubernur Maluku kan dengar-dengar juga kan akan diberhentikan di ya, ada bulan. katanya dengar-dengar Om Lole dengar ada 5 kepala Iya. daerah toh? Enggak, untuk yang contoh waktu itu mau diberhentikan isu pemberhentian Gubernur Maluku itu kan September. Iya. Padahal dia nanti berakhir di sekitar Juli 2024. Iya. Itu kan disampaikan oleh Mendagri bahwa masa jabatan melihat SK. Jadi masa jabatan itu ada dalam SK. Mendagri dalam pidatonya menyampaikan harus menghargai SK itu. Iya. Jadi untuk sekarang ini kita berpegang pada itu bahwa SK saya itu 2020-2025. Jadi sementara kita pegang itu saja sehingga tidak ada simpang siur berita. Nah, simpang siur berita ini ketika ada ungkapan bahwa Bupati Wali Kota 2018 Betul. 2023 itu Iya. akan diberhentikan di bulan September. Itu ya. Memang betul bahwa masa jabatan yang dilantik 2018 Iya. berakhir di 2023. Tapi saya yang dilantik 2020, nah, nanti berhentinya kapan? Nah, sekarang semua orang itu misalnya contoh diberhentikan berdasarkan masa jabatan. Sebagai contoh misalnya Wali Kota Manado atau Wali Kota Bitung, ini contoh saja. Mereka kan hasil pemilihan 2020-2023. Logikanya kalau mau menggunakan logika 2018-2023, maka harus mundur juga di 2023. Kenapa mereka tidak mundur? Karena mereka dilantik 2021. Maka kemudian 3,5 tahun itu di 2024. Begitu toh? Mereka tidak diberhentikan di 2023. Saya yang 2018-2023 dilantik 2020, masa jabatan 5 tahun. Kenapa begitu? Masa jabatan 5 tahun itu adalah SK Menteri Dalam Negeri. Kalau saya diberhentikan kurang dari 5 tahun, Pilkada 2018-2023 tidak mengatur tentang kompensasi. Yang mengatur tentang kompensasi itu adalah Pilkada 2020-2023. Iya. Jadi kalau bilang mau kasih kompensasi Pak Tora, ya nggak diatur di dalam Nah sekarang mau diberhentikan dari karena 2023, mestinya sama-sama dong logikanya kalau begitu. Harusnya begitu kan? Kalau menggunakan logika itu, tapi kita nggak menyalahkan apapun keputusan atau kita jalani soal penentuan kapan mau berhenti itu kan haknya Mendagri. Iya. Ya intinya Pak, ada generasi penerus Pak terkait nanti kasihan toh masyarakat Talaut, Bupati tercinta tersayang yang sudah banyak melakukan terobosan ya. Ada generasi penerus Pak, tapi mungkin Om Petu ini mau saya terus bertanya toh supaya tondo keluar dari sini anak baku Supaya Om Petu, kalau Om Lole itu Om Petu semua keluarga ini.
Silakan. Oke. Coba Om Petu tanya. Nah, kalau kita cuma mau bertanya Pak Bupati, ini kan beberapa bulan lalu kalau nggak salah, bulan lalu Pak Bupati mendapatkan penghargaan ya dari BP Jam Sostek terkait dengan perlindungan tenaga kerja itu kalau nggak salah DP jumlah 26.000. Iya. Om Petu tahu ya? Oh banyak. Nah, itu bagaimana Pak Bupati? Jadi begini. For apa itu perlindungan itu Pak Bupati? Jadi perlindungan ini ada dua. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS untuk tenaga kerja. Jadi kalau BPJS Kesehatan kita sudah kurang lebih 98% masyarakat itu dilindungi oleh BPJS. Kemudian untuk tenaga kerja ditambahkan lagi. Ditambahkan ini artinya semua yang orang di usia kerja itu kemudian jika terjadi kematian misalnya, mereka akan pertama, misalnya contoh, mereka kemudian akan dua anak mereka dibiayai sampai kuliah sampai selesai. Itu yang kita tertarik. Kemudian yang kedua, dapatkan santunan kurang lebih 42 juta per satu orang. Dan sudah ratusan itu yang terima sekarang di Talaut. Ada beberapa tahun lalu dan ini sudah mendekati ratusan. Pak Bupati kita boleh menerima nggak Pak Bupati? Jika masuk di dalam itu, jadi kita membayar ke BPJS jika terjadi misalnya sementara wawancara kena gatal-gatal yang apa namanya yang mesti perlu dirawat di rumah. Saya dipilih tuh dua baku garu juga. Aku bilang gatal-gatal, saya mau dapat ini. Nah, kalau terjadi kecelakaan, maka semua biaya apapun, perawatan apapun, itu akan ditanggulangi oleh BPJS. Begitu dan sehingga bisa sembuh. Walaupun klaimnya tidak terbatas, mau miliaran bisa. Begitu. Itu yang kita bikin di sana. Kemudian kalau misalnya dia mati, selain ongkos rumah sakitnya diselesaikan oleh BPJS, pertanggungan tadi, dia mendapatkan santunan. Jika mati tiba-tiba dalam sementara bekerja mati, dia dapat 48 juta. Tapi kalau mati sementara tidur atau sementara pas senang-senang, dia nyanda. Om Petu jangan dulu mati ya. Nyanda. Jadi Aider, jadi itu terang tanya jawab dengan Pak Bupati. Nah, terkait dengan apa yang menjadi bonus demodoi, demografi, bonus demografi, jadi malu keluarga ya. Baru kemudian tentang MOU dengan BP2MI, tentang terkait pembangunan pekerja migran bukan migran lagi. Migran sekapala. Sekapala lagi. Baru kemudian tentang indeks pembangunan manusia, itu tentang angka kemiskinan, menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran. Nah, ini poin terakhir kalau dari Om Petu. Ini Pak Bupati tahu enggak? Pak Bupati ini kalah populer. Kalah apa? Dengan ini Om Petu udah lia-lia di medsos toh. Ternyata Pak Bupati ini memang aktif di medsos. Cuman Om Petu mau bilang Pak Bupati kalah populer dengan salah satu tokoh. Anak muda. Siapa lagi? Om Petu Dalia, Pak Bupati followers di Facebook itu ada kalau enggak salah 24.000 kalau enggak salah. Banyak itu Petu. DP nama Bupati Talaut. Ada satu Eli Lasut kalau enggak salah 14.000. Mana ada salah satu tokoh yang DP pengikut 56.000. Dia adalah Hillary Lasut. Pak Bupati anak. Yang duduk di Senayan. Ini Hillary Lasut ini kan mungkin buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, Hillary ini terkenal dengan sering membantu orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang dia terlibat kasus, dia tidak tahu meminta tolong pas apa, dia minta tolong Pak Hillary. Dan Hillary cukup
responsif dengan hal tersebut karena Hillary juga di bagian komisi bidang hukum ya Pak ya, hukum HAM kan. Nah, pertanyaan Om Petu, apa yang Pak Eli ajarkan kepada Hillary sehingga dia bisa sesukses itu di usianya yang muda? Mengenai strategi berarti. Bahkan DP pengikut lebih banyak jauh sekali dari Pak Bupati. Nah, bagaimana Pak Bupati menanggapi itu, Pak? Jadi anak kasih kalah Pak dan itu tentang followers. Anak juga 24.000 lewat jauh. Apalagi Om Luli kasih yang followers barusan. Sudah Jo. Nah, silakan Pak. Jadi Hillary itu memang anak satu-satunya dari Sumatera Wayang. Dan sekarang ada adik-adik dia sekarang yang kita. Nah, pertama dia menuju ke politik itu, dia selalu tanya, Pak, bagaimana mau buat politik, bagaimana? Karena dia baru selesai dari Washington